bener harus fokus, konsisten, komitmen sama yang lu pilih gitu. Makanya Rimo sempat dulu cheat kan? Benar. Iya kan? Sempat dulu cheat gua. Kalau ilmunya belum nyampe, jangan ngatain orang cheat. Perbanyak dulu ilmu lu, baru nuduh orang cheat. Oh, pokoknya gue latihan 10 jam main game. Itu bukan latihan, men. Lagi di ini, ketika gue datang ditanya langsung, ini Rimo asli? Lah, gitu. Lah, gue bingung nih, emang ada palsunya kan? Dipungkiri ya kalau orang-orang tuh ngelihat cewek pro player tuh bukan jelek sih, cuman ya sebelah mata istilahnya. Kedinginan ya harus diangetin. Diangetin kan? Iya. Lu Kamu milih fokus di e-sport atau fokus di kuliah? Halo guys, kembali lagi di Remote Talk episode 9. Kali ini gua bersama dengan Strix. Halo, ini kedua kalinya ya kita ngobrol di sini ya. Kalau sebelumnya mungkin lebih ngebahas soal pribadi, tapi sekarang kita mungkin akan ngebahas mengenai turnamen gede yang baru kalian lewatin ya, yaitu Major Series Season 3. Oke, jadi sebelumnya mungkin kabarnya gimana? So far so good. Wih, so far so good. Ciri khas gue gitu biasanya. Iya, dari kemarin so far so good. Kayaknya ada yang beda deh. So far so good ya emang ya? Iya, emang so far so good. Oh, emang so far so good. Oke. Perasaan lu gimana sih setelah melewati Major Series 3 dan mendapatkan second runner up kemarin? Perasaannya gimana? Apakah senang atau mungkin belum puas pengennya juara 1 atau gimana? Ya kalau bisa dibilang gak puas sih ya emang gak puas. Tapi ya alhamdulillah seenggaknya kita bisa ngelakuin yang terbaik gitu kan. Bisa dapat second runner up yang dimana kita bisa dibilang ngerintis dari bawah banget. Dari bawah bisa sampai second runner up itu bisa dibilang udah hal yang luar biasa sih menurut gua. Oke. Sebenarnya lu pertama kali Major Series itu yang sekarang atau udah pernah sih sebelumnya? Kalau untuk yang benar turnamen besar sih baru sekarang banget gitu. Karena kalau dari dulu tuh bisa dibilang gagal gitu. Belum bisa ke Major Series sama tim yang sebelumnya ya? Iya. Sama tim yang sebelumnya. Jadi sama Rimo ini pertama kalinya masuk ke Major Series ya? sama pertama kali gue naik panggung juga. Oke, naik panggung. Tapi mungkin ya agak beda ya karena situasi pandemi sekarang kan. Iya benar-benar. Kalau turnamen-turnamen sebelumnya pernah ada kayak teman-teman lu yang dukung gitu nggak sih pas turnamen offline sebelumnya? Maksudnya gimana tuh? Kan sebelumnya sebelum yang Major Series ini sebelum ada pandemi kan turnamen juga banyak yang lu ikutin secara offline kan? Sejauh ini kayaknya enggak deh, kayaknya enggak ada sih. Enggak ada ya, emang ikutnya online aja. Jadi pas dulu sebelum pandemi emang belum ikut turnamen offline ya? Iya. Oke, karena memang ikut tim ya gitu sebelumnya. Sama kayaknya enggak ada yang ngadain deh kayaknya. Ada. Apa? Itu kan kemarin ikut banyak katanya ada 3 diikutin. Maksudnya waktu sebelum gua masuk Rimo bukan sebelumnya sebelum di Rimo pun. Oh iya, udah. Pasti banyak banget gue juga ikut offline sebenarnya. Terus banyak ya? Banyak. Kan kemarin tuh kayak nggak ada supporternya gitu, perasaan lu gimana? Waktu di Major? Ya paling cuma kayak dari sosmed gitu kan. Semangat jaga Strix ya. Ya apa ya, kayak kurang asik aja itu, nggak ada feel kayak penonton kalau di mana kita lagi misalnya lagi clutch moment atau apa. Teriak gitu biasanya. Itu kayak ya udah gitu aja. Iya, biasa aja. Iya, terus gitu. Suka dukanya apa sih lu kemarin udah ngejalanin kan pastinya kan? Sukanya gimana dari sebelum playoff mungkin dari yang awalnya kan ngereng dulu tuh. Suka dukanya apa sampai lu tiba di second runner up itu, sampai lu dapetin second runner up? Sebenarnya suka dukanya banyak banget sih. Salah satunya kalau untuk dari segi sukanya kita bisa bilang ngelakuin hal yang terbaik dibandingkan turnamen sebelumnya. Menurut pribadi gue ya itu. Karena dari sebelumnya itu dari segi komunikasi, dari segi misalnya kayak ngambil inisiatif gitu kurang banget sebelum di Major tuh. Jadi banyak banget. Nah terus apalagi ya banyak banget sih. Kayak masih miskomunikasi, masih banyak banget. Nah waktu di Major tuh kayak benar-benar kita tuh fokus sama satu tujuan, kayak kita mau juara ya juara bareng gitu.
Itu sih menurut gua dari suka dukanya di major tuh sampai bisa ke second runner up, dan itu benar-benar kita kayak apa ya, bisa dibilang try hard banget sih bisa sampai ke second runner up banget. Oke, karena emang kan sempat turun ya ke bawah. Iya, Ya. sempat Turun dan pas di terakhir itu ketemu Bonafide terakhir. Iya. Bonafide kalah tipis gitu ya. Eh 3-2 ya. ya kalah tipis, dan pas di match terakhirnya bisa dibilang kena Iya. lantai. Iya, itu yang di match terakhirnya emang kayak agak jauh, kayak tiba-tiba kayak itu kan momen terakhir gitu kan. Iya, harusnya bisa dibilang kan kita Hard point ya terakhirnya. kan match sebelum di terakhir itu kan kita yang menang kan. Iya. Tapi kenapa kita yang malah drop gitu. Nah, Mm-mm. itu. Nah itu juga yang gue sempat kaget pas ngeliat itu sih. Sebenarnya menurut lo ya, gue balik lagi ke segi turnamen yang kemarin online, offline tapi online, ya online tapi offline ya pokoknya gitulah. Iya. Kan pastinya nggak ada supporter. Nah buat bikin lo tetap semangat tuh dari mana sih? Dan mungkin buat teman-teman juga. Oh, sebenarnya kalau misalnya itu ya yang pasti dari sekitar, terus sama keluarga juga. Kadang keluarga juga suka ngechat, suka nelpon, semangat ya buat turnamennya, di sini selalu ngedoain kok, semoga dapat yang terbaik. Iya. Tapi buat diri sendiri juga, maksudnya buat ke saya sendiri jangan lupa buat berdoa juga, karena walaupun orang tua udah doa, tapi kalau misalnya kita sendiri yang enggak berdoa ya sama aja bohong gitu kan. Ibaratnya kayak gitu. Oke. Ada nggak sih tips-tipsnya nih buat dari lo ya, terutama dari lo buat mencapai di posisi sebagai second runner up kemarin? Tips-tipsnya apa mungkin buat teman-teman yang baru mau mulai? Sebenarnya kita emang nggak bertujuan nggak ngeharapin second runner up sih, tujuannya kan juara satu. Pasti. Ya kita nggak nge-expect bisa dapat juara itu ya, tapi mau gimana mungkin karena kita masih banyak kekurangan ya. Ya kalau tips and triknya yang pasti kalian harus konsisten sih dari segi latihan. Terus misalnya cara main kalian jangan sampai keubah-ubah gitu sih. Maksudnya fokus di role kalian masing-masing gitu. Gitu sih. Oke, jadi kayak misalkan, tapi kan lu roster sempat jadi support juga gak sih? Iya. Tapi sekarang gaya main lu lebih ke support ya, lu jarang yang nabrak-nabrak. Iya, karena apa ya, di tim Rimo Sadewa itu kebanyakan raser sih sebenarnya. Jadi mau nggak mau harus ada yang ngalah. Akhirnya lu yang ngalah ya? Iya, karena ya bisa dibilang gue juga bisa emang agak semi raser bisa dibilang. Semenjak lu pakai Cordite kan? Iya, semenjak Cordite itu sebenarnya semi raser, karena kan Cordite bisa buat jarak jauh, jarak dekat juga bisa. Nah, penggantinya Cordite itu makanya gue pakai HG gitu. Iya, karena ya Cordite-nya nggak jelas ya. Iya, Cordite. Iya, di nerf mulu, pelurunya 80 ya, tapi balikin ke 60. Udah coba recoil belum sih? Hancur banget tuh sekarang. Bukan masalah recoil sebenarnya sih, lebih ke damage-nya kurang gak kerasa. Iya, damage-nya emang. Gitu sih. Oke, menurut lo nih ya, momen apa sih yang paling bikin lo deg-degan pas turnamen Major Series kemarin? Waduh, untuk yang udah deg-degan ya, yang pasti waktu lawan Koryo sih menurut gue pribadi. Karena apa ya, menurut gue pribadi lihat dari segi ini ya, member lagi anggota Rimo itu kayaknya dari segi mukanya itu beda banget dari ngelawan tim yang lain. Contohnya waktu lawan DG yang waktu pertama kali kayak bisa dibilang belum panas lah kalau untuk lawan DG. Nah tapi untuk lawan Koryo itu mereka tuh kayak punya jati diri masing-masing. Maksudnya untuk lawan Koryo, gue ngelihatnya tuh kalau waktu lawan Koryo deg-degannya sih lebih ke ini waktu kita turnamen kan nih. Waktu tanding kan kalau nggak salah tuh match yang di Summit skornya berapa ya, 6-4 kalau nggak salah. Nah itu kan 2 lawan 1. Nah itu momen deg-degan parah sih, karena antara kita main lagi atau enggak kita menang gitu. Nah itu intinya waktu kita deg-degan tuh intinya waktu lawan Koryo sih gitu. Oh itu skor terakhir apa sih? 3-1 ya? 3-1. BO3 masih BO3. 2-0. 2-0 Iya, 2-0. Oke, itu ketemunya di lower bracket ya? Iya, lower bracket. Lower bracket iya, emang udah jodoh ya. Nah, kenapa kalau lawan Koryo kita kayak wajib menang harga diri gitu. Tapi sebenarnya harusnya bisa diterapin di semua tim, karena kan punya adrenalin kayak gitu
susah sebenarnya dapat Iya. kayak gitu. Jadi kan tingkat kepercayaannya lebih tinggi, ya kan? Kayak ada sesuatu alasan tambahan buat iya, menang kan. Iya, selain buat juara, Heeh. ada apa lagi nih? Gitu. Heeh. Makanya pengen tuh diterapin di semua tim. Gitu. Kalau kita nggak mau kalah lah sama tim ini. Tuh. Ya cuma kadang kayak gitu ya, kadang yaudahlah gak apa-apa kalah sama yang ini, kita gak punya alasan pribadi gitu kan. Iya. Tapi kalau sama ini alasan pribadi, tapi kan udah baikan kan. Ya sebenarnya sih apa ya? Maksudnya emang gak ada masalah Emang yang terlalu ini. nggak ada masalah yang terlalu ini gitu. Cuma ya karena gengsi ya. Apalagi juga publik ngelihatnya ini musuh bebuyutan gitu Iya, kan. padahal kagak. Orang kemarin juga Miss Major Series duduk barengan kan sebelah-sebelahan kan dulu kan. Tapi sebenarnya ke semua tim gue begitu sih. Apa? Ya gitu. Lu terakhir ya? Iya. Iya emang lu kemarin pas lagi lawan siapa, lawan Kaize apa NXL sih? Enggak, kalau NXL enggak. Kaize ya? Kaize, Kaize. Louvre. Iya, gue lagi nonton enak-enak terus tuh ada yang teriak, siapa nih? Mukanya pada datar semua, gue bisa denger kali ikut lu katanya lu yang teriak ya. Kenceng banget. Biasanya Kens ya kan? Iya biasanya Kens, gue pikir Kens kan, cuma Kens kayak lagi beres-beres gitu. Gak mungkin lagi beres-beresnya teriak gitu kan. Oke, kan jadwal lu padat ya, di latihan juga turnamen yang lu ikutin banyak ya kan, dan lu juga masih aktif di streaming juga walaupun udah gak sepadat dulu ya. Gimana caranya sih biar lu bisa mengatasi jadwal yang padat dan tetap semangat buat ngikutin turnamen? Yang pasti kita diselingin sama hiburan sih. Maksudnya kita nggak latihan terus, nggak apa. Kalau misalnya emang lagi padat banget nih, misalnya banyak turnamen di seminggu, misalkan 3 kali turnamen di tempat berbeda, ya kita pasti ada luang waktu kayak misalnya buat having fun. Contohnya kita bisa ngobrol bareng, terus main game lain yang santai-santai gitu. Jadi nggak harus buat fokus kayak turnamen besok gimana nih, nggak juga gitu. Oh gitu, main game yang fitnah-fitnahan gitu. Iya. Ya, Itu gak di streamingin gitu. Kalau gue kan streaming lu gak sama anak Rimo gitu kan. kadang kalau gitu kan. misal nih ya, kalau kita main game yang lagi viral sama satu tim, kalau misalnya lagi debatnya ngerambat sama buat main CODM, wah ribet juga ntar ya. Baper. Emang yang paling baper siapa? Nggak tahu sih. Yang paling. Kalau baper kayak nggak ada Yang sih. paling. Nggak tahu sih. Dari tingkat kebaperan itu kayak susah ditingkatin. Makanya itu bisa dites juga di situ kan. Karena kemarin Tapi gue main sama temen ngeri gue. aja. Gue main sama temen gue kan, ya, main gitu. Iya. Sampai sekarang nggak dipanggil gue. Dan dia masuk keluar dari Discord nggak ngomong apa-apa, langsung keluar dan nggak mau main lagi. Saking kena baperan. Iya gitu kan. Makanya pas takutnya gitu. gue yang jadi impostor kan, terus gue fitnah dia terus-terusan dengan apa? Oke. Ada nggak sih hal-hal yang berubah waktu lo dapat juara di Major Series itu kan? Berubah ya, ada. Berubahnya kita makin semangat buat dapetin juara 1. Oke, buat di Major Series 4 ya. Makin semangat. Duitnya udah keluar belum sih? Belum. Oh belum. Duitnya belum keluar ya. Dan nanya belum kapan keluar ya? Mana saya tahu, saya kan ikan. Kalau udah keluar, duitnya mau dibuat apa? Duitnya ya. Yang pasti karena waktu itu gue juga udah pernah ngejanjiin sih kalau misalnya gue juara, tapi lebih Janjiin ke siapa? janjiin ke pokoknya Cewek lu? bukan, maksudnya gue pernah tulis di YouTube gue kan, kalau misalnya gue juara gue ngapain nih. Nah, Botak. salah satunya botak, tapi kan karena bukan juara 1 pokoknya Ya tetap botak lah juara. enggak, maksudnya kan gue bilangnya juara 1, tapi kalau misalnya yang intinya gue masuk 3 besar gitu kan. Nah gue tuh yang pasti mau ngasih ke orang tua dulu pastinya. Terus gue nanti mau ini bukan sombong atau apa ya, maksudnya takutnya Enggak. Iya, gue mau ini sih. Kan lu emang udah sombong terus. Ya ampun. Enggak, gue mau ngasih ya sedikit lah, mestinya ke buat yatim piatu. Terus apa lagi ya? Masih ke sekitar sih kayak Gua kagak, lu udah banyak. Ke ponakan apa gitu. Sih gitu aja sih. Kalau misalnya juara 1 gue botak sih sebenarnya. botak aja dulu. Kalau nggak setengah dulu, botaknya setengah dulu ya kan. Kita kalau juara setengahnya lagi. Ya, tapi gue rambut gue cepet numbuhnya. Ya udah makanya botak aja. Enggak. Kita coba kita lihat komentar-komentarnya nih, pengen strik botak apa enggak?
Kalau kan lu udah lihat tuh apa ilustrasi di ini gua banner gua. Nah itu maksudnya ntar kan begitu pengen turni offline gitu kan, ntar Major Series gitu. Siapa tahu dengan rambut botak lo itu musuh jadi silau, jadi menang ya kan. Ya, ntar gua masuk angin. Masuk angin, pakein ini apa? Head warmer ya, bukan hand warmer ya. Head warmer gosok-gosok gitu kan. Ntar nyala kayak api ya. Oke. Terus kalau udah menang gini, kan pastinya kayak ada semacam predikat yang berubah. Oh lu udah masuk ke Major Series, udah dapat juara, ya kan walaupun bukan posisi pertama. Ada nggak sih yang suka dukanya mungkin dari fans lu atau mungkin dari haters lu atau mungkin jadi pandangan lu berubah? Lu belum masuk Major Series, mas dapetin gue gitu. Ya nggak ada kepikiran sih kalau sampai situ nggak pernah kepikiran. Tapi kalau misalnya untuk pas waktu menang kan dapat second runner up nih, suka dukanya yang pasti ya agak sedikit kecewa, ya kurang puas pastinya kan, kecewa juga kenapa kita bisa cuma dapat second runner up yang tadinya nge-expect kita masuk grand final seenggaknya gitu. Ya itu aja sih untuk sukanya. Kita ya alhamdulillah bisa dapat second runner up, kan belum tentu juga tim lain bisa sampai situ kan. Itu aja sih. Oh gitu. Terus punya pesan-pesan buat para fans? Pesannya buat para fans, kalau misalnya kita lagi drop, kalau misalnya kita lagi kalah, dukung terus Rimo karena dukungan kalian emang sangat berarti. Kadang kita juga sering ngelihat sekilas buat live chat. Ini kita lihat, oh ini banyak yang lebih ke nge-hate Rimo dibandingkan ngedukung walaupun lagi kalah. Sebenarnya dukungan kalian emang berarti banget. Kalau lagi kalah lu hatersnya keluar semua. Nah, kalau lagi itu menang dia. tuh haters diem tuh. Nah, makanya. Gitu. Tapi itu berpengaruh gak sih buat gameplay lu kalau misalkan lagi terpuruk gini nih, misalkan lagi kondisinya habis kalah Bomission Iya. di BO 5 misalkan ya, 6-0 kan masih ada 2 game lagi tuh, Iya. ya kan? Itu gimana? Kalau bisa habis lu baca live chat gitu kan, ada yang nge-hate gitu. Sebenarnya kita jangan pernah ngeliatin live chat. Iya. Iya. Tapi ada aja sedikit kalau kita lagi menang kadang lihat, pengen lihat reaksi apa netizen kalau kita yang lagi menang. Kadang juga ngeliat yang lagi kalah di gadget. Tapi diusahain kita nggak pernah ngeliat live chat. Kalau misalnya emang kayak gitu sih sebenarnya ya didiemin aja sih menurut gua kalau untuk para haters apa gitu. Nah kalau biasanya yang habis ngeliat live chat gitu yang performanya bisa malah jadi makin hancur tuh siapa? Lu? Enggak, gua mah nggak terlalu masukin ke hati sih kalau misalnya ada yang Kers? enggak. Kayaknya lebih ke Ocha sih. Iya. Ocha ya? Iya sih karena itu sempat banyak yang ngomongin juga kan, Ocha kan performanya lagi turun gitu. Banyak ngomongin di live chat, malah makin drop ya. Iya sih. Iya. Jadi kalau misalkan main Among Us juga Ocha yang paling baper kali ya. Kayaknya. Iya. Gue bukan impostor, gitu kan gue dikeluarin gitu kan. Ya bisa diajak lucu tuh. Waduh. Boleh tuh next content. Boleh. Ada pesan nggak buat haters, terutama buat haters tim Rimo? Ya, yang pasti kalau misalnya kalian haters apa ya nge-hate kita, mesti gunanya kalian buat apa sih gitu? Apa kalian buat cari pansos gitu kan atau apa? Termasuk buat Penakim nih, Penakim yang di live chat. Siapa sih Penakim? Penakim itu siapa sih? Gak tahu, saya juga. Nongol lu di mana-mana. Di turnamen kecil, turnamen besar ada aja Penakim. Iya, yang kemarin pas ketemu For You lagi di turnamennya Plina kan. Iya. Ada lagi Penakim. Iya lu ya bang. Bukan, lah gue ngambil ngomong gimana caranya, gue ngerti kan. Iya, pokoknya intinya kalau buat Paretes ya gak apa-apa lah. Tapi ntar kita buktiin kalau kita bisa. Jadi ya sebenarnya namanya juga haters gak iya, kalau cuma haters gue hate lu mau sebaik apapun gitu kan. Misalnya kita dulu bilang mau ngasih yatim piatu, elah paling buat bagus-bagus di sosmed doang ya kan. Padahal niat lu baik gitu kan. Terus kalau misalkan lu nggak kelihatan abis juara nih, lu misalkan kayak nggak ngasih anak yatim gitu, misalnya lu ngasih orang tua dan gak lu liatin di sosmed gitu kan, abis juara bukannya bagi-bagi sama orang yang nggak mampu gitu kan, pasti ada aja yang begitu. Iya benar-benar. Gitu. Dan di tiap turnamen juga biasanya kan ada kalanya ya, lu sama tim lu nggak posisinya mungkin lagi drop juga gitu kan. Terus cara ngatasinnya kayak gimana tuh? Ya sebenarnya kalau
ada tersendiri sih buat remote tim itu, remote Sadewa. Jadi kalau misalnya kita lagi kalah nih, posisinya lagi kalah ya. Kalau remote Sadewa kan dijulukin kayak misalnya kalau misalnya kita nge-kill kayak mati gitu kan. Nah, jadi boostingan kita tuh dari itu. Jadi momen-momen kalau kita lagi nge-kill trade killnya cepet, langsung mati. Nah, itu kita bangkit lagi sih. Nah, itu atau enggak pas sudah selesai kita ada sedikit bercanda dikit gitu. Kalau turnamennya sebenarnya kan lu pernah jalanin turnamen offline juga sebelum dirimu ini. Sama turnamen online lebih pilih mana? Apanya nih? Turnamennya online atau offline? Yang pasti offline sih menurut gue. Ya. Tapi offline-nya menurut gue offline yang gede, nggak mau offline kecil. Kenapa? Ya nggak level aja. Ini dia nggak level. Kalau kecil online aja ya. Iya kecil online. Kecil online aja. Oke. Jadi mau bikin turnamen kalau kecil online aja. Iya. Kata Strix ya. Apa target lu dan tim Rimo ke depannya? Targetnya setelah ini? Selain Major Series 4. Yang pasti buat Rimo tim ya, Rimo Sadewa. Iya. Yang pasti konsisten terus, lebih ngebangunin chemistry-nya. Karena kan bisa dibilang gua sama Ocha itu anggota baru di Rimo Sadewa, ya kan ngegantiin 2 yang sebelumnya. Jadi bisa bilang pencapaian yang bagus lah menurut gua untuk saat ini dapetin second runner up dengan anggota yang baru gitu kan. Kadang kan ada aja yang tim yang udah lama tapi dia belum bisa nyampe sampai situ kan. Gitu. Jadi nggak nge-expect aja kita bisa 3 besar sih menurut gua. Gitu. Terus komunikasinya dilancarin, konsisten. Terus kalau misalnya ada kesalahan, evaluasi bareng-bareng. Maksudnya jangan cuma satu suara doang. Oke. Ada pelajaran yang lu bisa ambil nggak sih saat misalkan tim lo lagi down ataupun kalah gitu kan? Pelajaran yang bisa diambil tuh apa aja? Pelajaran yang bisa diambil ya? Iya. Dari waktu apa nih? Turnamen apapun. Saat Yang mungkin pasti kondisi lagi down. apa ya? Kurang tahu juga sih. Apa ya? Kayaknya susah sih buat ngerangkum dari itu kayak susah sih. Harus dalam jangka tempo panjang sih kalau gitu sebenarnya untuk ngambil pelajaran. Nggak bisa buat langsung misalnya saat itu juga langsung dievaluasi gitu, kayaknya nggak bisa. Nah, gimana sih perasaan lu misalkan lu dihadapin dengan momen tadi yang lu satu harus lawan 4 orang dan mungkin itu adalah di ronde terpenting, kayak misalkan udah skornya 5 sama gitu. Dan lu harus 1 lawan 4. Itu di pikiran lu apa sih? Di pikiran lu apakah lu mikir kayak udah gue mati aja deh daripada gue nanggung beban berat kayak gini gitu kan, atau gue pengen berusaha menangin ronde ini gitu? Sebenarnya ya yang pasti nggak mikirin, sebenarnya di tim berapa tuh nggak mikirin ronde sebenarnya nggak. Kalau misalnya udah last man standing atau apa, kita nggak pernah ngeliat ronde berapanya, kecuali emang last round udah last round pas udah kayak mati udah nggak ngeliat ronde lagi karena kita emang harus fokus kalau buat last man standing. Nah terus sebisa mungkin pikiran kita kayak culik satu gitu, baru kalau dan waktu last man standing itu kalau bisa chill aja sih, jangan berisi, karena kan kalau yang sendiri itu butuh konsentrasi tinggi ya. 1 lawan 4 tahu sendiri pressure-nya lebih tinggi dibandingkan Ya masih ber-5 lawan 5. Iya, 5 lawan 5 terus dia udah menang skor ya, beda emang pressure-nya. Jadi yang penting chill aja. Kalau misalnya lagi sendiri, si timnya diam, menang kalah berarti itu keputusan dia. Iya, kadang kan saat lu 1 lawan 4 terus temen lu kayak itu di situ kan, tuh kayak bikin lu buyar gitu kan. Gitu kan, kayak lu lagi konsen, lu tahu ada satu musuh depan lu, temen lu kayak bilang di belakang lu, di kiri, di kanan lu gitu kan. Jadi begitu lu nengok ternyata depan lu nongol gitu. Iya, makanya. Iya. Oke. Ada nggak pesan buat player-player CODM yang mungkin belum bisa atau belum berkesempatan untuk mengikuti Major Series 3 buat di Major Series 4 mungkin pesan-pesannya? Pesannya ini aja sih, jangan pantang menyerah. Kalau misalnya kalian emang sering banyak kalah kan, kalian pasti punya kayak evaluasinya apa. Karena sekarang menurut gua tim-tim yang baru itu udah pada mulai banyak ya, kayak Monokrom, terus tim apa gitu yang waktu masuk ke playoff kan Monokrom itu
kita belum tahu kan tim dari mana gitu kan. Nah, yang pasti jangan gampang nyerah sih itu intinya. Oke. Terus pesan buat lawan-lawan atau mungkin buat tim for you. Karena kan abis ini ada turnamen lagi kan. Kalau ketemu lagi. Kemarin juga ketemu lagi ternyata kan. Pesan-pesan buat tim, jangan terlalu ngelihat strategi kita di mic check ya, itu mah nggak guna. Oh gitu. Oh jadi lihat dari mic check itu. Iya, pasti banyak yang lihat tim-tim Indonesia tuh dari mic check kebanyakan. Nggak mungkin dari turnamen, karena kita turnamen atau scrim kita rata-rata ya gitu-gitu doang. Maksudnya nggak terlalu overpower banget gitu. Itu sih. Oke, ada nggak sih harapan lu buat teman satu tim lu, mungkin biar timnya makin maju lagi, lu pengen misalkan kayak Ocha lebih gimana, Ken lebih gimana, Peggy dan Raffi juga lebih gimana? Ini buat ke semuanya aja kali ya. Ya udah buat semuanya. Buat Cari semuanya. aman lu. Enggak gitu juga dong, enggak gitu juga. Iya, gimana? Ya buat semuanya tetap fokus aja sama role masing-masing. Kalau misalnya emang ada salah di role masing-masing atau role teman kasih tahu, kali aja emang bener. Kalau misalnya emang salah diperbaikin lagi. Gitu aja sih. Oh gitu, oke. Emang ada yang mau berubah role? Waktu masih panjang, bisa jadi kemungkinan ya. Oh gitu, lu jadi sniper. Waduh, boleh juga. Gue mau bahas sedikit, kan sekarang lagi World Championship nih. Iya. Menurut lo gimana sih performa tim Indonesia sampai saat ini? Yang kalau kemarin sih kita ngelihat sampai hari kemarin ada apa sih? Hari kedua ya. Baru kalah 1 ronde doang ya dari tim Malaysia. Pendapat lo gimana sih performa DG yang kan agak berbeda ya untuk rosternya? Ya menurut gua pribadi sih untuk saat ini emang udah bagus, tapi menurut gua pribadi masih ada kayak chemistry yang gua masih belum dapat banget ya. Iya, belum dapat. Karena kalau dari tim roster sebelumnya kan DG, ya kan? Maksudnya di yang sebelum masuk PEN sama JJ, menurut gua dia lebih dari segi komitmennya itu lebih dapat sih dibandingkan yang sekarang. Dan untuk tim yang sekarang tuh kayaknya feel kayak ngerasnya kayak kurang sih, karena kan ZZ dengan senjata yang berat sama ZZ sama Vance, si Vance kan shotgun. Jadi kan untuk segi rasernya menurut gua kurang sih. Kalau waktu dulu kan banyak banget senjata SMG kan, gitu sih. Ya untuk DG gua percaya sih juara, asalkan nih menurut gua pribadi dari segi prediksi gua ya, kalau misalnya dia menang nih sekarang lawan Daivo, fix juara. Iya. Oke. Karena menurut penglihatan lu Daivo adalah tim yang terkuat. Iya, terkuat dari tim yang lain. Oke, jadi tergantung sama match ini. Walaupun itu hanya prediksi, karena begitu ketemu di grand final nanti pun belum tentu Daivo menggunakan skema yang sama. Pasti ya masih. Begitupun juga kalau misalnya DG kalah sekarang, ketemu lagi di final, juga pasti punya skema yang lain. Gitu. Kalau menurut lo, kan tadi lo bilang Daivo adalah satu tim terbaik ya. Mungkin DG, Daivo, 2 inilah ya. Kalau menurut lo untuk sniper terbaik, karena orang banyak banget ngefans sama satu orang di sini kan. Satu orang di sini. Satu orang di turnamen ini ada yang fansnya banyak banget sniper. Ini turnamen. Enggak, gue ngomongin itu tadi. World Championship. Ya kan dari seluruh Asia lah ya maksudnya ya. Sniper terbaik siapa? Terus juga raster terbaik siapa menurut lu? Sniper terbaik sih ya kalian tahu lah siapa, dari Daivo kan. Daivo. Iya. Cik. Oke, itu menurut lu terbaik. Cik. Tapi kalau terbaik ya. Tapi gue ngeliat sih memang pas di fighting range sih. Kalau misalnya terbaik, bukan Cik sih, dia lebih ke bantu timnya lebih bagus. Kalau misalnya dari segi individualnya, gue lebih ke Wupi sih. Wupi ya? Iya, sama gue juga ngeliat tuh Wupi. Kalau dari individual, memang. Individual. Cuma emang kalau si Cik itu dia posisinya emang ngebantu teman banget ya. Benar. Gue ngeliat di firing range. Iya. Waktu main hard point, ya kan? Jarang banget hard point pakai sniper kan? Iya, benar. Ya kan? Yang bisa sniper ganti SMG, ganti HG, kalau nggak ganti shotgun. Iya. Dia tetap pakai sniper dan bunuh paling banyak. Terus juga pas main di Crossfire, nyulik tipis-tipis kan si Cik kan. Bagus banget sih emang gue lihat itu dari Daivo sama dari NRX ya. Iya. Kalau menurut lu, kalau untuk raser? Untuk raser mungkin yang role-nya mirip-mirip lu, yang lu kagumin banget kemarin. Kayaknya sih untuk raser ya. Deki sih menurut gua.
Dekis ya. Iya. Dari Walaupun dia Daivo juga ya. Iya, walaupun dia pakai shotgun ya. Hmm. Karena shotgun ini benar-benar nempel banget sih menurut gua. Hmm. Rasnya juga ngeras hampir bisa bilang kayak belut banget sih menurut gua. Belut banget ya. Belut banget. Dan gerakannya cepat ya pindah-pindahnya ya. Iya. Kalau untuk AR nya supportnya support Hydra. Hydra. Gue sih ingat Hydra. Iya sih lebih ke Hydra tapi Tapi dia LMG sih. enggak, maksudnya intinya yang support lah ya gitu kan. Siapa ya? Gue masih belum lihat juga sih. Karena nggak terlalu menonjol kali. Iya, nggak terlalu menonjol. Ranger? Iya. Gue nggak tahu Ranger bagus banget. Ranger dia bagusnya kan dari segi ya dia SND juga bagus, terus apalagi dominya bukan main sampai kill 30 lebih deh kayaknya. Iya. Kalau support sih sebenarnya tergantung sih kayaknya, tergantung mode kayaknya. Tergantung mode ya. Iya. Tergantung map juga ya. Karena map kecil support nggak banyak, nggak bisa berbuat banyak ya. Tapi kalau misalnya untuk milih satu orang sih Ranger sih emang support gua Ranger ya. pribadi. Iya. Atau enggak Hydra sih, lu bingung juga nih. Iya. Antara Hydra sama Ranger. Kemarin menonjol, soalnya kemarin tuh menonjol banget tuh orang ini. Iya. Menonjol banget. Tapi kita pasti akan lihat hari-hari berikutnya performa dari player lain juga. Dan oke, kayaknya itu aja deh untuk kali ini. Sebelumnya terima kasih buat Strix, pastinya lagi padat banget buat jadwal latihannya. Iya. Ya kan? Rencananya mau ada apa lagi sih turnamen mau diikutin? Kayaknya kita mau ngikutin Star Trek ya. Oke. Bentar lagi tuh. Oktober sih malah. Oktober ya. Bentar lagi. Setelah ini ya. Setelah ini berarti setelah World Championship ya? Kayaknya sih ya. Awal bulan sih, Oktober. Awal bulan Oktober. Oke deh teman-teman, kira-kira sekian dulu untuk episode Remoto kali ini. Buat teman-teman jangan lupa juga buat subscribe, lalu like, dan share video ini supaya teman-teman kalian yang lainnya juga tahu mengenai obrolan kita dengan Strix yang tadi lu nggak ngidolain pemain Indonesia ya? Hah? Pemain luar sama lu sebutin? Ya udah gimana berarti. Begitu dan sampai jumpa lagi di Remoto selanjutnya. Gua Rosio dan Gua Strix. undur diri dulu. Bye-bye. Bye. Thank you.